Halo, assalamualaikum. Pada video kali ini kita bahas Vivo V19 ya, smartphone baru Vivo yang kali ini muncul versi regularnya duluan. Entah apakah versi Pro-nya akan segera menyusul atau tidak. Mari kita doakan saja ya. Nah, jadi jelaskan yang kali ini saya ulas bukan yang versi Pro. Sehingga kalau sekarang masih pakai prosesor Snapdragon 675 AI Engine yang sudah setahun lalu diperkenalkan, sebetulnya nggak bisa dibilang nggak ada upgrade ya. Untuk kebutuhan sehari-hari dan pola pakai sosmed intensi jelas masih sangat cukup ya performanya. Dipakai main game juga masih ngangkat kok. Termasuk konsumsi dayanya yang tak boros, bisa jadi pertimbangan Vivo meluncurkannya ke versi reguler. RAM-nya juga besar ya, so kalau kamu multitasker berat saya rasa nggak akan masalah. Dan sekarang juga tersedia dalam varian storage besar di 128 dan 256 GB. Satu bahasan yang cukup menarik bagi saya adalah desainnya. Vivo V9 menggunakan Ultra AMOLED screen ya, atau banyak dikenal sebagai punch hole kamera di dalam layar. Diameter kamera depannya hanya 2,988 mm nih, terkecil yang pernah saya coba. Sehingga memang terasa tak banyak makan space layar ya. Rasio layarnya sudah 20:9, sementara screen to body ratio-nya kini mencapai 91,38%. Kalau hasil fotonya gimana, ini sih bagian yang paling gampang buat dinilai. Vivo punya rekam jejak yang baik ya soal selfie kamera. Yang nonton video unboxingnya mungkin sudah lihat ya impresi pertama saya saat melihat hasil selfie-nya. Oke, saya munculkan deh hasil foto kala unboxing itu ya. Gimana? Ditanya mantap apa mantap banget? Ya, pada dua foto tersebut memang terasa processingnya untuk beautification ya. Setelahnya, saya selalu matikan untuk hasil yang lebih natural dengan detail yang tajam, perpaduan highlight dan dynamic range yang juga pas. Bikin hasil foto selfie-nya kerasa pas banget aja gitu, bagus pokoknya. Resolusi kamera depannya sendiri memang besar ya, di 32 megapiksel. Dan karena Vivo V19 ini punya fitur Super Night Selfie, saya pun menjajalnya dengan berfoto malam-malam di balik kemudi. Yang pertama saya ambil dengan menyalakan lampu interior, kemudian lampunya saya matikan. Pada kondisi cahaya kurang, Vivo V19 akan memberi bantuan cahaya dari layar yang memutih. Dengan pertimbangan jarak selfie yang tentu tidak akan jauh-jauh, cahaya ini sangat membantu. Jika tak sedang buru-buru, Anda juga bisa menggunakan night mode ya. Cara kerjanya sebetulnya sama dan memperlambat rana, namun biasanya kan mode ini hanya ada untuk kamera belakang. Nah, Vivo V19 ini berhasil menghadirkannya untuk kamera depan. Di sisi belakang, Vivo V19 kembali mengandalkan AI Quad Camera Setup. Kali ini susunan kameranya berturut-turut seperti ini. Yang pertama ada kamera utama 48 megapiksel dan bukaan f1.8. Kemudian ada kamera super wide angle 120 derajat dengan sensor 8 megapiksel dan bukaan f2.4. Lanjut, ada kamera super makro 2 megapiksel serta kamera depth sensor 2 megapiksel. Karakter kamera Vivo masih melekat sekali ya di V19 ini. Gambar-gambar dengan warna vivid yang hidup, detail yang tajam di kondisi cahaya ideal, hingga mode portrait yang dibantu AI untuk menemukan kedalaman saat memotret. Dan tone warna yang vivid ini dipertahankan juga oleh Vivo di perekaman video, yang kalau Anda rekam pada resolusi Full HD dengan frame rate 30 fps, hasilnya terasa stabil dan enak dinikmati ya saat saya gunakan merekam pada posisi handheld sembari berjalan kaki cepat. Stabilisasi tidak terjadi ya jika Anda merekam pada resolusi 4K, dan kurang terasa maksimal saat merekam pada resolusi Full HD 1080p, namun frame rate ditingkatkan menjadi 60 fps. Sedikit perbedaan tone warna memang masih terasa ya di mode super wide angle, namun untuk masalah distorsi saya nilai minim. Sementara super makro kamera bisa membantu Anda menangkap detail-detail kecil, semisal memfoto detail bunga atau mainan. Catatan dari saya, gunakan mode ini pada cahaya cukup saja ya, dan ingat resolusinya sebatas 2 megapiksel saja. Sekarang, mari kita nikmati foto-foto dan video yang dihasilkan oleh Vivo V19 berikut ini. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero?
Dan ini adalah perekaman dengan kamera depan dari Vivo V19. Audionya silahkan dicek. Sementara untuk monitoringnya seperti ini ya. Dia punya backlight HDR, jadi kalaupun menghadap backlight, wajah kita tetap jelas seperti ini. So far so good sih. Melihat kemampuan kameranya, bisa diterjemahkan bahwa Vivo V19 ini memang smartphone yang punya kehandalan di sisi kamera ya. Tapi sebetulnya performanya tak bisa dilupakan begitu saja. Saya main game PUBG Mobile di Vivo V19 masih enak kok. Settingan grafik tertinggi ada di HD ya dengan frame rate high. Sementara frame rate tertinggi ada di Ultra dengan grafik turun ke balance. Gameplay lancar-lancar saja dan demam juga terasa tidak signifikan. Seperti biasa, Ultra Game Mode hadir buat yang ingin sangat fokus untuk bermain. Yang saya notice adalah dengan dimensi layar 6,44 inci, rasio layar 20:9, Vivo V19 terasa compact di tangan. Ya, beberapa tahun ke belakang mungkin dimensi segini terasa bongsor ya, namun sekarang malah udah terasa enak digenggam. Mengingat kini sudah banyak smartphone yang layarnya makin besar, ada yang 6,6 inci, ada yang 6,7 inci. Nah, saya suka dimensi Vivo V19 ini terasa enak dan pas aja jadinya. Dan ya, ini thanks to bezel yang tipis dan juga ultra wide screen-nya. Soal layout kamera yang membentuk huruf L, saya pikir bagus ya, karena kalau memanjang ke bawah semua, biasanya rentan tertutup jari pada lensa paling bawah. Overall, looks dari back cover warna crystal white ini juga menawan. Untuk pengisian daya, Vivo V19 masih mengandalkan dual engine fast charging. Input yang diterima sebesar 18 watt ya. Nah, mau pakai charger bawaan atau pakai charger Qualcomm Quick Charge 3.0 maupun Power Delivery 3.0, fast chargingnya tetap keangkat. Portnya sendiri sudah USB Type-C. Nah, ini dambaan netizen Indonesia sekali ya. Sisa satu aja sih tuntutan netizen, yaitu NFC ya. Semoga versi yang Pro nanti pakai, oke? Yang jelas, loudspeakernya enak suaranya, walau masih mono ya output audionya. Buat nonton video, buat main game masih usable sampai ke taraf enjoyable. Can I be your superhero? Superhero. 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 Nah, sekarang soal harga ya. Saya sengaja loh menunda merampungkan naskah video ini, menunggu harganya keluar dulu. Ternyata Vivo V19 ini dijual seharga Rp4.299.000 untuk storage 128GB dan Rp4.999.000 untuk varian 256GB-nya. Buat saya sih no komplain ya harga segitu. Dengan selisih 700.000, alasan memilih memang tinggal pada kebutuhan akan besarnya storage bawaan yang disediakan saja. Toh slot microSD-nya dedicated juga kan? Betul, apa yang ditawarkan Vivo V19 mungkin bukanlah terobosan baru. Cuma patut diapresiasi untuk ukuran lingkar kamera depannya yang semakin kecil, hasil selfie low light-nya yang memang menawan, dan besar storage yang ditawarkan di level harganya. Sementara untuk kualitas kamera, performa puncak maupun multitasking, kemudian daya tahan baterai serta pengisian dayanya, tak ada kendala berarti ya bagi saya. Saya ulangi lagi ya, ini adalah V19 versi reguler loh. Mari berharap kejutan lebih banyak di versi Pro-nya. Kalau memang ada sih itu juga ya. Untuk saat ini, nikmati yang ada, toh worth the price kok. Asal ada budgetnya aja kan ya. Kalau nggak cukup budgetnya, saya doain semoga cukup. Biar nggak pakai ribut-ribut, gara-gara masih pakai Snapdragon 675. Sampai lupa tuh bahasan lainnya. Oke, gitu aja ya reviewnya kali ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.